Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, calon ahli jannah yang saya hormati dimanapun berada, perlu sama-sama kita pahami dan dimengerti betul bahwa bahayanya hati yang zagu. Berdasarkan dalil firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 5, falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah akan semakin memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-fasiku ay yakhruju anitoah. Yang dimaksud fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan. Jika hati seseorang itu sudah zagu, menyimpang, melenceng dari ketaatan kepada pengaturnya, lalu dia tidak segera mengkoreksi dirinya dan tidak segera membenahi niat hatinya di dalam jamaah, malah justru sengaja meremehkan dan terus menentang perintah-perintah pengaturnya, maka sungguh dia telah menentang kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia telah menyimpang dari agama, maka Allah akan semakin menyimpangkannya. Niscaya hatinya akan semakin jauh dari jamaah, walaupun jasadnya tampak berada di dalam jamaah. Dan tak perlu berdebat panjang lebar dengan mereka, sebab Islam itu sepenuhnya adalah keyakinan, dan keyakinan itu sepenuhnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu adalah menetapi Islam yang benar dengan cara berjamaah, beramir, berbaiat dan taat. Maka bagi mereka yang ragu-ragu dalam menetapi hidayah Quran hadis jamaah, itu merupakan siksa bagi mereka yang terus akan menyeret mereka keluar dari golongan orang-orang yang telah diberi hidayah. Dan demikian ini hanya bisa dipahami oleh satu-satunya jamaah yang memiliki akal sehat, waras dan ilmiah. Jamaah itu akan terjaga kebaikannya bila mana hatinya bisa sadermo, taat dan niat bisa tetap lurus karena Allah. Insya Allah tiap-tiap jamaah bisa meraba dan membaca kualitas dirinya masing-masing. Satu-satunya jamaah bisa bercermin untuk mengukur kepahaman jamaahnya di dalam dirinya masing-masing. Sudah semilitan apakah dirinya di dalam jamaah? Kalau dirinya benar-benar mantap dan kokoh dalam jamaah, niscaya hatinya, rasa kecintaannya, kesayangannya, kepeduliannya, prioritasnya hanya condong pada apa-apa yang ada di dalam jamaah dan mengutamakan untuk jamaah. Maka situasi yang paling berbahaya bagi orang jamaah itu ketika hatinya, pikirannya, ucapan dan sikapnya sesungguhnya telah zagu atau melenceng dari jamaah, tetapi dirinya sedikit pun tidak merasa telah zagu. Dirinya tidak lagi sensitif terhadap dosa. Artinya dirinya itu telah dihasut oleh hawa nafsu setan, sehingga dia pun suka meremehkan dan melanggar aturan-aturan dalam Quran hadis jamaah. Berani tidak taatnya, berani nyingkurnya, berani merezelnya, berani memisahi jamaah, bahkan memusuhi jamaah, menjelek-jelekkan jamaah dan memfitnah jamaah. Nah, orang yang telah nyata-nyata keluar dari ketaatan dan keluar merejel, memisahi jamaah itu, kebanyakan tidak ujuk-ujuk mereka langsung keluar dari jamaah, tetapi sebab mereka meremehkan hal-hal kecil di dalam aturan Quran hadis jamaah. Mereka tidak taat dari hal-hal remeh, lalu akan terus tidak taat dalam hal-hal yang lebih besar lagi, yang akhirnya dirinya mereka akan semakin jauh melenceng. Di dalam jamaah mereka taat hanya pada apa-apa yang disukainya dan memilih perkara yang menurutnya sesuai bagi keinginannya saja, karena tujuan mereka hanya ingin hidup di kalangan jamaah, mengambil manfaat dari jamaah. Tetapi sesungguhnya dirinya tidak mau diatur, sulit diarahkan. Itu sebab hatinya yang keras dan wangkot, sifatnya yang egois dan pol dewe, wataknya yang asor, suka melanggar, sehingga dirinya pun tidak bisa sadermo taat karena Allah. Tetap semangat di dalam menjalani kehidupan, sabar, husnul bila, banyak berdoa. Apapun yang kita jumpai dalam hidup ini, jadikan sebagai pendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berdoa. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.